baik, kita harus berhati-hati dalam masalah berwudu atau bersuci. Karena sangat tidak pantas apabila kita bersuci atau berwudu dengan menggunakan air yang kita sendiri ragu akan kesucian dan kebersihannya. Maka kita pergunakanlah air yang suci dan mensucikan, sehingga insya Allah akan tumbuh ketenangan pada jiwa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berwudu dengan sesuatu yang kita ragu, apakah ini suci atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pada kesempatan ini, bahasan yang kita akan coba kaji adalah berkaitan dengan air. Landasan wajibnya bersuci dengan air adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Kemudian dalil yang berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kemudian, jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Semua ulama telah sepakat bahwa semua macam air adalah suci dan menyucikan, kecuali air laut menurut pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz adalah pendapat yang janggal, yang aneh, yang menentangnya pada kurun pertama. Padahal pendapat mereka terbantahkan dengan penamaan air mutlak yang mencakupnya. Demikian pula dengan athar, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, tepatnya sabda Rasulullah SAW tentang air laut. Jadi ini sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik membantah tentang air laut yang katanya tidak bisa suci dan menyucikan. Maka dibantah dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhul al-hillu maitatu. Jadi huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini hadis adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, Abu Dawud dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak sekali periwayat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu wattahur ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu adalah airnya suci dan halal bangkainya. Walaupun hadis ini diperdebatkan kesahihannya, akan tetapi zahir syara justru mendukungnya. Jadi Imam Bukhari dia mensahihkan, tetapi ada juga yang lain ternyata dia tidak mensahihkan, bahkan mendhaifkannya. Maka walaupun hadis ini diperdebatkan kesahihannya, akan tetapi zahir syara justru mendukungnya. Demikian pula ulama sepakat bahwa unsur yang bisa merubah sifat air, walaupun biasanya tidak bisa terpisah, mereka bersepakat bahwa unsur tersebut tidak bisa menghilangkan sifat kesucian dan tetap mensucikan, kecuali pendapat yang janggal tentang air azin. Air azin ini adalah air yang berubah sifatnya karena terlalu lama tergenang, maka disebut dengan air azin.
Jadi semua ulama sepakat bahwa dikatakan unsur yang bisa merubah sifat air, walaupun biasanya tidak bisa terpisah, mereka bersepakat bahwa unsur tersebut tidak bisa menghilangkan sifat kesuciannya dan tetap mensucikan, kecuali pendapat tadi yang janggal tentang air ajin tadi. Air ajin, air yang berubah sifatnya karena terlalu lama dia tergenang. Maka disebut air ajin. Dari Ibnu Sirin. Ini pendapat Ibnu Sirin yang sahih. Pendapat ini pun dibantah dengan penamaan air mutlak yang mencakupnya. Jadi kan sudah jelas tadi ulama sepakat bahwa air itu secara mutlak. Ada air mutlak namanya. Ya. Jadi air yang mutlak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wa yunazzinu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ya, itu salah satu bahwa dikatakan air itu adalah seluruh air mutlak. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa ulama juga sepakat bahwa air yang rasa, warna, dan baunya berubah karena najis tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Begitupun jika yang berubahnya lebih dari satu sifat yang disebutkan tadi. Jadi ulama sepakat bahwa air yang rasa, warna, dan baunya berubah karena najis tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Begitupun jika berubahnya lebih dari satu sifat yang disebutkan tadi. Inilah berbagai hal yang disepakati. Lalu ada beberapa hal yang mereka berbeda pendapat. Maka dalam hal ini ada 6 masalah yang berlaku sesuai dengan kaidah dan usul yang melahirkan perbedaan pendapat. Apa saja masalah-masalah tersebut? Yang pertama adalah masalah air yang terkena najis. Lalu masalah yang kedua adalah air yang berubah. Masalah yang ketiga adalah air musta'mal yang sudah terpakai. Masalah keempat adalah hukum sisa air minum. Masalah yang kelima adalah hukum sisa air setelah bersucinya laki-laki atau perempuan. Dan masalah keenam adalah hukum berwudu dengan perasan kurma. Mari kita masuk pada masalah pertama, yaitu air yang terkena najis. Para ulama berbeda pendapat tentang air yang telah bercampur dengan najis. Akan tetapi salah satu sifatnya tidak berubah. Tadi kan sifat air itu ada rasa, ada warna, ada bau. Ada 3 sifat air. Ya, maka air yang suci mensucikan itu, dia adalah air yang rasa, warna, dan baunya tidak mengalami perubahan karena najis. Nah, adapun ketika terkena najis, maka kemudian berbeda pendapat ya tentang air yang telah bercampur dengan najis, akan tetapi salah satu sifatnya tidak berubah. Jadi tidak tiga-tiganya berubah, tapi ada salah satu sifat yang tidak berubah. Entahnya itu adalah warnanya, ataupun misalnya rasanya, ataupun baunya, yang terpenting ada salah satu sifat dari air itu yang tidak berubah. Sebagian ulama berpendapat air tersebut tetap suci baik air itu sedikit ataupun banyak. Ini adalah salah satu riwayat Imam Malik dan pendapat inilah yang dipegang oleh ahli zahir. Sebagian ulama yang lain membedakan antara air banyak dan sedikit. Mereka berpendapat jika airnya sedikit maka air itu menjadi najis. Dan jika air itu banyak maka air itu tidak menjadi najis. Mereka pun berbeda pendapat mengenai batasan banyak dan sedikitnya air. Jadi ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini dibedakan antara airnya banyak atau sedikit. Ya, maka jika airnya sedikit maka air itu menjadi najis ketika ada najis, dan jika air itu banyak maka air itu tidak menjadi najis. Nah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan banyak dan sedikitnya air. Abu Hanifah memberikan batasan bahwa yang disebut air banyak adalah jika air itu berada dalam satu wadah, misalnya kolam, lalu salah seorang menggerakkan salah satu tepinya, maka gerakan tersebut tidak akan sampai ke tepi yang lainnya. Jadi kata Abu Hanifah, bahwa air yang banyak itu adalah ketika digerakkan dari satu sisi, maka gerakan tersebut tidak akan sampai ke tepi yang lainnya.
Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan banyaknya air adalah 2 kullah dengan ukuran kullah hajar. Tepatnya sama dengan 500 liter. Jadi 500 liter air. 2 kullah itu sama dengan 500 liter. Sedangkan ulama lainnya tidak memberikan batasan. Akan tetapi mereka berkata bahwa najis dapat merusak air yang sedikit walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi ini tidak memberikan batasan. Akan tetapi berkata bahwa najis dapat merusak air yang sedikit walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa kondisi air seperti ini adalah dihukumi makruh. Jadi ini adalah dihukumi makruh. Ketika ada salah satu sifatnya masih ada, maka air ini menjadi makruh. Jadi pendapat Imam Malik tentang air yang terkena najis sedikit, air yang terkena sedikit najis. Jadi maksudnya pendapat Imam Malik tentang air yang terkena sedikit najis bisa diringkas menjadi 3 pendapat. Pertama, bahwa najis dapat merusak air. Ini pendapat Imam Malik yang pertama. Yang kedua adalah tidak merusaknya selama tidak berubah salah satu sifat air. Jadi selama masih ada salah satu sifat airnya tidak berubah, dari warna, bau, dan rasa misalnya, maka itu adalah tidak merusak daripada air itu, dan air itu dinyatakan masih suci dan menyucikan. Lalu ketiga, air tersebut adalah makruh. Sebab perbedaan pendapat. Nah ini kenapa mereka berbeda pendapat? Tadi yang pertama pendapatnya mengatakan bahwa air tersebut apabila telah bercampur dengan najis dan kemudian masih ada salah satu sifat yang tidak berubah, maka pendapat yang pertama tetap suci, baik sedikit maupun banyak, yang penting ada salah satu sifatnya. Kemudian pendapat yang kedua ini membedakan antara banyaknya atau sedikitnya air. Maka jika banyak, dia tidak menjadi najis, tetapi jika air itu sedikit, maka dia menjadi najis. Nah, perdebatannya adalah tentang banyak atau sedikitnya air itu ukurannya apa. Maka kemudian Abu Hanifah menjelaskan ukurannya adalah bahwa apabila salah satu sisi digerakkan air tersebut, maka dia tidak akan sampai ke sisi yang lainnya. Berarti air ini banyak. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa air yang banyak itu adalah air yang 2 kulah atau ukuran kulah hajar. Yaitu dengan ukuran kulah hajar tepatnya 500 liter. Dan ulama yang lain tidak memberikan batasan. Akan tetapi berkata bahwa najis dapat merusak air yang sedikit walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Dan kemudian dinyatakan bahwa kondisi air seperti ini adalah dihukumi makruh. Jadi dalam satu riwayatnya bahwa air yang dia sedikit kemudian masih ada salah satu sifatnya yang tersisa yang tinggal yang tidak berubah, maka air ini adalah makruh. Nah, sebab perbedaan pendapat adalah adanya kontradiksi antara beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah, yaitu idza staiqadha ahadukum min naumihi. Jika salah seseorang dari kalian bangun dari tidurnya. Ini hadis sudah dijelaskan, ya. Dan derajatnya dari hadis ini adalah sahih. Ya, derajatnya sahih. Jadi dari hadis dari Abu Hurairah tentang berkaitan bahwa seseorang itu apabila dia bangun dari tidurnya, maka dia harus mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana atau tempat air. Dari hadis ini dipahami bahwa sedikitnya najis bisa menjadikan air yang sedikit menjadi najis. Nah ini pemahaman dari hadis Abu Hurairah ini ya adalah bahwa ketika air sedikit dan kemasukan najis, maka dia akan menjadi najis. Walaupun dia najisnya cuma sedikit, tetapi akan tetap menjadi najis karena jumlah airnya sedikit. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah juga yang sahih dari Nabi SAW. Ini hadis muttafaqun alaih. Di mana baginda Rasulullah menjelaskan, la yabulanna ahadukum fil ma' ad-daimi summa yagtasilu fi. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil pada air yang tergenang, kemudian dia mandi dengannya. Dari zahir hadisnya dipahami
bahwa sedikitnya najis pada air yang sedikit bisa menjadikan air itu najis. Demikian pula riwayat yang menjelaskan larangan mandi bagi orang yang junub dengan air yang tergenang. Jadi ini dari hadis dari Abu Hurairah. Ada 2 hadis dari Abu Hurairah. Yang satu berkaitan dengan mencuci tangan, yang dipahami dari hadis itu bahwa air sedikit dapat menjadi najis ketika kemasukan najis. Ya, baik hadisnya sedikit ataupun banyak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan masalah tidak bolehnya seseorang buang air kecil pada air yang tergenang. Kemudian dia mandi dengannya. Nah, dipahami dari hadis ini bahwa sedikitnya najis pada air, yang sedikit bisa menjadi air itu najis. Hampir sama pemahamannya dengan hadis Abu Hurairah yang pertama yang berkaitan dengan mencuci kedua telapak tangan ketika hendak memasukkan tangannya ke dalam bejana atau tempat air wudhu. Kemudian yang ketiga adalah hadis dari Anas. Ini hadis sahih. Anna a'rabiyan qama ila nahiyatin bil masjidi fabala fiha. Fasaha bihin nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uh. Falamma faraga amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhanubin fasubba ala baulihi. Dijelaskan bahwa sesungguhnya seorang badui berdiri menuju pojok masjid lalu ia buang air kecil di sana. Orang-orang meneriakinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia. Setelah selesai Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil satu ember air lalu disiramkan ke tempat yang ada air seninya. Nah ini hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau muttafaqun alaih maka sahih derajatnya. Ini adalah hadis dari Anas bin Malik. Nah kemudian, zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa sedikitnya najis tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Karena maklum adanya bahwa tempat tersebut bisa suci dengan air seember. Jadi air kencing, kemudian dia menjadi bersih dengan hanya disiram satu ember. Maka dari zahir hadis ini, menunjukkan sedikitnya najis tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Jadi menunjukkan bahwa sedikitnya najis tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Ya, karena maklum adanya bahwa tempat tersebut bisa suci dengan air seember. Ini hadis berkaitan dengan menyiram air kencing dengan seember air. Maka kemudian dipahami seolah-olah bahwa sedikitnya najis tidak membuat air yang sedikit menjadi najis. Kemudian demikian pula hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, di mana Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu innahu yastaqi min bi'ri buda'ata wa hiya bi'run fiha luhumul kilabi wal mahaidu wa adaratun nas. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ma' la yunajjisuhu syai'un. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW dikatakan kepadanya bahwa ia mengambil air dari sumur Budha'ah. Jadi aku mendengar Rasulullah SAW dikatakan kepadanya bahwa ada yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia mengambil air dari sumur Budha'ah, sebuah sumur pembuangan daging anjing, darah haid, dan kotoran manusia. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu apapun. Nah, lalu para ulama berusaha mengkompromikan beberapa hadis ini. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam cara mengkompromiannya. Sehingga timbullah beberapa pendapat. Jadi dari 4 hadis ini yang disampaikan tadi, 2 dari Abu Hurairah, 1 dari Anas bin Malik, dan 1 lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini ulama ada yang mengkompromikannya. Sehingga ketika melakukan kompromi, mereka berbeda cara mengkompromikannya. Sehingga hasilnya adalah timbulnya beberapa pendapat. Sebagian ulama yang berpegang dengan zahir hadis Badui tadi, hadis dari Anas bin Malik, dan juga berpegang kepada hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, berpendapat bahwa kedua hadis Abu Hurairah menjelaskan 2 hal yang tidak bisa dipahami oleh akal, sehingga mengamalkannya merupakan ibadah. Bukan karena air tersebut menjadi najis,
bahkan Al-Dhahiriyah, berlebihan dalam menyikapi hal ini. Mereka berkata, jika seseorang menyiramkan air seember pada air kencing, maka tidak dimakruhkan mandi dan berwudu dengannya. Ulama yang berpendapat demikian melakukan pemaduan dalil seperti ini. Sementara ulama yang memakruhkan air yang sedikit tercampur oleh sedikit najis, mengkompromikan berbagai hadis. Mereka memahami dua hadis Abu Hurairah dengan hukum makruh. Sementara hadis Badui dan Abu Sa'id dipahami secara dhahir, yakni boleh. Jadi ada komprominya. Kalau yang pertama tadi dipahami dari hadis Abu Hurairah yang dua itu, bahwa makruh, memakruhkan air. Jadi kalau seandainya orang memasukkan tangannya ketika bangun tidur ke tempat bencana airnya tanpa dicuci dulu, maka bagi ulama ini makruh hukumnya. Nah ini. Nah kemudian maka dipahamilah hadis dari Abu Hurairah yang dua tadi sebagai sesuatu yang memiliki hukum makruh saja. Jadi ketika ada najis masuk ke dalam air yang sedikit, maka hukumnya makruh karena masih ada salah satu sifatnya yang tidak berubah. Nah, dalam hadis Abu Hurairah yang dipahami oleh ulama ini. Sementara hadis Badui dan Abu Sa'id Al-Khudri dipahami secara zahir yakni boleh. Jadi dua hadis tadi dari Anas dan juga dari Abu Sa'id dipahami sebagai boleh. Artinya boleh menyiramkan air yang sedikit terhadap najis. Kalimatnya begitu. Atau boleh saja, misalnya ketika ada najis yang masuk ke dalam air, maka air itu masih boleh dipergunakan untuk melakukan bersuci. Begitu, untuk berwudu dan bersuci. Adapun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengkompromikan hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id dengan pemahaman bahwa yang dimaksud dalam kedua hadis Abu Hurairah adalah air yang sedikit. Sementara yang dimaksud dalam hadis Abu Sa'id adalah air yang banyak. Nah, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis dari Abu Hurairah ya itu adalah berkait dengan hadis yang dengan air yang sedikit. Sedangkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang masalah sumur Buda'ah itu adalah airnya termasuk air yang banyak. Adapun masalah ukuran, Imam Syafi'i memahaminya berdasarkan sebuah riwayat dari hadis Abdullah bin Umar dari bapaknya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi. Faqala in kana al-ma'u kultaini lam yahmil khabatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmidzi, ya Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab. Jadi hadis ini sumbernya adalah dari Umar bin Khattab, di mana ketika itu Rasulullah SAW ditanya tentang air yang suka diminum mundar-mandir oleh binatang buas dan hewan biasa. Jadi ditanya Rasulullah SAW anil ma'i wa ma yanubuhu minas sibai wad dawabi. Jadi tempat air yang suka diminum mundar-mandir oleh binatang buas dan hewan biasa. Lalu beliau menjawab, jika air itu ada dua kula, in kanal ma'u kullataini lam yahmil khabatha, maka ia tidak akan membawa najis. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Jarud, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Hanifah memahami ukurannya itu dengan menggunakan qiyas, yaitu bahwa tersebarnya najis dalam air dengan tersebarnya gerakan pada air tersebut. Lalu jika ada dugaan bahwa gerakan tersebut tidak akan tersebar pada seluruh bagian air, maka air tersebut tetap suci walaupun terkena najis. Jadi kalau Imam Syafi'i, dia berargumen dengan dalil hadis dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi air itu jika ada dua kulah maka dia tidak akan membawa najis.
Kemudian Abu Hanifah dia menggunakan kias. Ya, apa kiasnya? Bahwa tersebarnya dari najis dalam air dengan tersebarnya gerakan pada air tersebut. Jadi kalau air gerakannya misalnya sampai ke ujungnya, maka berarti najis itu akan mengenai keseluruhannya. Tapi kalau tidak sampai ke ujungnya gerakan itu, maka berarti najis itu tidak akan sampai mengotori keseluruhannya. Maka kemudian ini dianggap sebagai air yang banyak oleh Abu Hanifah atau batasan air yang disebut dengan air banyak. Akan tetapi kedua kelompok ini bertentangan dengan hadis Badui tadi. Jadi dua kelompok ini bertentangan nih, ya, bertentangan pendapatnya antara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bertentangan dengan hadis Badui tadi. Mana yang tentang menyiram dengan satu ember terhadap air kencingnya orang Badui. Karena itulah Imam Syafi'i membedakan antara mengucurkan air kepada najis dan menimpakan najis ke dalam air. Jadi Imam Syafi'i dia membedakan tuh antara mengucurkan air kepada najis dan menimpakan najis ke dalam air. Kalau yang satu di hadis Badui, dia kan menyiramkan air ke najis. Maka Imam Syafi'i membedakan itu adalah menimpakan atau menyiramkan air ke najis. Dan ada juga yang menimpakan najis ke dalam air, artinya air itu kemasukan najis. Jadi najis masuk ke dalam air. Kalau tadi air menyiram najis, itu maknanya begitu. Mereka berkata, artinya Imam Syafi'i, jika air tersebut dikucurkan kepada najis, maka tidak menjadi najis seperti yang dikisahkan dalam hadis Badui. Dan jika najis yang ditimpakan ke dalam air, maka air itu menjadi najis seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi ketika air itu ditimpakan ke dalam air, ke dalam najis, maka air itu tidak menjadi najis gitu. Ya. Jadi jika najis yang ditimpakan ke dalam air, maka air itu menjadi najis. Tetapi kalau jika air tersebut dikucurkan kepada najis, maka kemudian tidak menjadi najis. Nah, ini kalimatnya begitu pemahaman dari Imam Syafi'i. Maka kemudian dia memahami bahwa hadisnya Abu Hurairah itu yang dua tadi adalah berkaitan dengan air yang sedikit kemasukan najis. Perbedaannya di situ dipahami oleh Imam Syafi'i. Jumhur ulama fikih berkata, ini adalah pendapat yang tidak berlandasan kepada dalil. Artinya pendapat Imam Syafi'i mengatakan jumhurul itu berarti mayoritas ulama, ini mengatakan bahwa pendapat yang tidak berlandasan kepada dalil. Artinya pendapat Imam Syafi'i tidak berlandasan kepada dalil. Karena pada dasarnya ulama sepakat bahwa najis yang sedikit tidak akan memberikan pengaruh terhadap air yang banyak, di mana najis tidak akan menyebar ke semua bagian air. Nah ini, jadi ada pendapat dari Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa beliau membedakan antara menimpakan, ya, mengucurkan air kepada najis dan menimpakan najis ke dalam air. Hadis yang berkaitan dengan kisah Badui tadi yang kencing di pojokan masjid kemudian siram seember air. Nah, dengan hadis yang diriwayatkan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang berkaitan dengan Badui adalah di mana ditimpakan atau disiramkan air kepada najis, maka air tidak najis. Sedangkan hadis Abu Hurairah adalah bahwa air tersebut jika kena najis, najisnya masuk ke dalam air. Tapi kemudian jumhur ulama fikih berkata, ini pendapat yang tidak berlandaskan dalil. Karena ulama sepakat bahwa najis yang sedikit tidak akan memberikan pengaruh terhadap air yang banyak, di mana najis tidak akan menyebar ke semua bagian. Begitu. Jika demikian halnya, maka bisa saja sebagian air ketika terkena najis akan menjadi najis, karena masuknya najis ke dalam air. Jadi jika demikian halnya, maka bisa saja sebagian air ketika terkena najis akan menjadi najis karena masuknya najis ke dalam air. Lalu sebaliknya jika air tersebut menimpa najis yang sedikit, maka dimaklumi bahwa sebagian dari najis tersebut bisa hilang sedikit demi sedikit. Yang pada akhirnya semua najis akan hilang sebelum habisnya semua air. Dengan demikian bagian terakhir dari air telah menyucikan tempatnya. Ya, artinya menyucikan wadahnya.
Karena air yang dikucurkan kepada najis bagaikan air banyak dengan najis yang sedikit. Jadi karena air yang dikucurkan kepada najis bagaikan air banyak dengan najis yang sedikit. Jika itu diketahui dengan pasti bahwa najis tersebut telah hilang, yakni ketika air terakhir menimpa sisa bagian tempat yang terkena najis, karena itulah ulama sepakat bahwa ukuran yang bisa digunakan untuk berwudu bisa digunakan untuk membersihkan percikan air seni yang terkena pakaian atau badan. Lalu mereka berbeda pendapat jika percikan air tersebut terkena air. Pendapat yang paling utama menurut Ibnu Rushd adalah mengkompromikan antara berbagai hadis, yaitu memahami hadis Abu Hurairah dan yang semakna dengannya dengan makruh. Jadi hadis dari Abu Hurairah dimaknai dengan makruh. Artinya begini, kalau ada misalnya najis masuk ke dalam air yang sedikit, tapi masih ada salah satu sifatnya yang tidak berubah, misalnya baunya, warnanya, atau rasanya dari salah satu sifatnya, maka ini makruh airnya. Ya, maka ini yang diambil pendapat dari Ibnu Rushd, ya, mengkompromikan, di mana hadis dari Abu Hurairah yang dua tadi, ya, tentang masalah mencuci telapak tangan sebelum memasukkan air ke dalam bejana tempat air, dan juga berkaitan dengan hadis yang tidak diperbolehkan kencing di tempat air yang yang bergenang, yang tidak jalan, kemudian mandi di dalamnya, maka ini makruh. Ya. Sementara hadis Abu Sa'id Al-Khudri dinilai sebagai mubah. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dinilai sebagai mubah. Karena penafsiran seperti ini bisa menetapkan makna zahir dari keduanya. Maksudnya adalah kedua hadis Abu Hurairah bahwa najis memiliki pengaruh terhadap air. Jadi tadi makruh tuh. Jadi air yang kemudian terkena najis, tapi masih ada salah satu sifatnya, maka dia hukumnya menjadi makruh. Batasan makruh menurut Ibnu Rushd adalah jika jiwa merasakan jijik. Artinya segala air yang dianggap jijik saat diminum tentu tidak layak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan jika badan merasa jijik menyentuhnya, maka jiwa pun akan menjauhinya. Jadi batasan makruh itu adalah jijik. Ya, jadi kalau misalnya orang, aduh, nih nggak enak nih airnya, kayaknya bekas najis, saya nggak suka. Nah itu sudah makruh airnya tuh. Ya, jadi ada batasan yang meresap ke dalam jiwa. Maka ketika jiwa kita menolak, berarti itu jatuhnya makruh. Apalagi ada keraguan tentunya di situ. Jadi ketika sesuatu dianggap jijik saat diminum, tentu tidak layak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu batasan yang ditetapkan Ibnu Rushd berkaitan dengan makruh, batasan makruh. Adapun bagi sebagian ulama yang berhujjah, jika najis sedikit bisa merubah sedikit air menjadi najis, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan air yang mensucikan. Alasannya bahwa air yang terpisah jika digunakan untuk membersihkan najis adalah dalam keadaan najis. Pendapat ini tidak bisa diterima. Alasannya air terakhir yang digunakan untuk membersihkan sisa bagian najis adalah bagaikan air banyak yang mensucikan najis sedikit. Walaupun pendapat di atas mengejutkan banyak ulama di kurun terakhir, tapi dapat kita pastikan bahwa air yang banyak bisa merubah bagian atau tempat yang terkena najis menjadi suci. Karena itulah para ulama telah sepakat bahwa air yang banyak tidak akan rusak oleh najis yang sedikit. Ini kesepakatannya adalah, ini ulama sepakat air yang banyak tidak akan rusak oleh najis yang sedikit. Nah, tentang banyak atau sedikitnya air tadi sudah disinggung, sudah dijelaskan. Kalau Imam Syafi'i itu 2 kulah 500 liter. Ya. Nah, kalau Abu Hanifah batasannya adalah dengan menggerakkan satu sisi air, apabila gerakannya sampai ke ujungnya, maka berarti dia sedikit. Tapi kalau tidak sampai berarti banyak. Ketika seseorang terus-menerus mengucurkan air ke tempat atau anggota badan yang terkena najis, secara otomatis air tersebut akan merubahnya menjadi suci. Karena air dalam volume yang banyak, terlepas apakah mengucurkan air yang banyak sekaligus atau sedikit demi sedikit. Artinya mereka berhujah dengan sesuatu yang telah disepakati dalam masalah yang diperdebatkan, sementara mereka tidak merasakan hal itu, padahal keduanya sangatlah jelas. Jadi ini pendapat dari Ibnu Rushd.
bahwa ketika seseorang terus-menerus mengucurkan air ke tempat atau anggota badan yang terkena najis, secara otomatis air tersebut akan merubahnya menjadi suci. Karena air dalam volume yang banyak, karena airnya dalam volume banyak, ya dikucurkan terus-menerus, maka tempat yang terkena najis menjadi suci atau anggota badan yang terkena najis akan menjadi suci. Maka terlepas apakah mengucurkan air yang banyak sekaligus atau sedikit demi sedikit, baik itu dilakukan langsung ataupun sedikit demi sedikit. Maka artinya mereka berhujah dengan sesuatu yang telah disepakati dalam masalah yang diperdebatkan, sementara mereka tidak merasakan hal itu. Padahal keduanya sudah jelas. Inilah yang Ibnu Rushd ketahui tentang masalah ini dari sisi sebab perbedaan pendapat dan menentukan pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat. Maka Ibnu Rushd ingin sekali menempuh cara ini untuk semua pembahasan dalam kitab. Akan tetapi hal itu membutuhkan banyak waktu. Yang penting tujuan dari penulisan kitab ini adalah artinya kita tercapai tujuan dari penulisan ini, penjelasan tentang masalah yang pertama yaitu berkaitan dengan air yang terkena najis, ya. Maka yang penting sudah dijelaskan, walaupun kemudian masih menggantung dengan adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Ibnu Rushd tadi, bahwa yang pertama berkaitan dengan apabila air itu adalah sedikit, maka kalau kita melihat pendapat daripada Imam Syafi'i mengatakan bahwa air tersebut adalah menjadi makruh, ya, menjadi makruh. Artinya bahwa ketika ada salah satu sifatnya dari air itu dengan kemasukan najis tapi masih ada salah satu sifatnya yang masih tetap utuh, entah itu warnanya, entah itu rasanya atau baunya, maka air yang sedikit ketika terkena najis adalah menjadi makruh. Nah, kemudian dibatasi kemakruhannya oleh Ibnu Rushd bahwa makruh itu batasannya adalah jijik. Maka apabila dia nggak mau minum air tersebut, maka otomatis sungguh tidak layak lagi air itu dipakai untuk apa? Mensucikan sesuatu yang bernilaikan ibadah. Itu kalimatnya, batasan dari makruh. Jadi kesimpulannya adalah air sedikit yang terkena najis, ada yang memakruhkannya, ya, ada yang memakruhkannya, artinya makruh. Kemudian ada juga yang mengharamkannya, arti menganggap bahwa air yang sedikit maka dia ketika terkena najis maka dia tidak menjadi suci dan menyucikan. Artinya tidak boleh dipakai untuk bersuci dan berwudu dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan mensucikan, baik itu misalnya junub atau lain sebagainya. Nah, inilah yang dipahami dari pendapat Ibnu Rushd. Jadi saya tegaskan kembali bahwa masalah yang pertama adalah berkaitan dengan masalah ketika air terkena najis. Dan air yang terkena najis ini, jika air itu adalah air yang banyak, maka tidak akan kemudian air itu menjadi najis. Itu satu. Yang kedua, jika air itu sedikit, ini yang jadi masalah. Maka air yang sedikit, ketika ternyata air yang sedikit ini masih ada salah satu sifatnya yang tidak berubah, maka kemudian ada ulama yang menyatakan bahwa ini adalah makruh. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa air ini adalah menjadi najis. Karena air yang sedikit ketika kemasukan najis, maka dia akan menjadi najis. Sebagaimana yang dipahami oleh Abu Hanifah. Jadi begitu. Maka oleh karena itu, untuk kehati-hatian tentunya adalah bahwa ketika kita mendapatkan air yang sedikit, yang jelas-jelas air itu memang misalnya tidak apa namanya, tidak tidak kita ketahui apakah warnanya, baunya atau rasanya berubah, maka tentu lebih baik kita harus berhati-hati dalam masalah berwudu atau bersuci. Karena sangat tidak pantas apabila kita bersuci atau berwudu dengan menggunakan air yang kita sendiri ragu akan kesucian dan kebersihannya. Maka kita pergunakanlah air yang suci dan mensucikan, sehingga insya Allah akan tumbuh ketenangan pada jiwa kita
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berwudu dengan sesuatu yang kita ragu, apakah ini suci atau tidaknya. Maka untuk itu, ketika kita mencari sumber-sumber air yang suci dan mensucikan, tentulah kita harus lebih memahami dan lebih teliti mana yang benar-benar suci dan mutlak, mana yang tidak boleh dipergunakan untuk bersuci dan mensucikan. Contohnya saja kalau memang susah untuk air, ya, air yang taruhlah dikhawatirkan terkena najis, maka alangkah lebih baiknya kalau kita misalnya mempergunakan air-air kemasan dalam kondisi darurat, ya, dengan dikucurkan. Dengan dikucurkan tidak boleh diseduh juga karena kan airnya sedikit. Tapi di zaman sekarang sih masalah ini sebenarnya untuk di negara kita tidak terlalu dibesar-besarkan masalahnya karena sistem pengaturan air untuk berwudu, sistem pengairan untuk kemudian bersuci sudah diatur sedemikian rupa sehingga insya Allah masalah ini bisa terbebas dari umat Islam di negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.